Saya mengucapkan terima kasih Pak Reza atas kebaikan Bapak selama ini untuk saya. Tugas seorang pemimpin perusahaan itu melindungi setiap karyawannya, apalagi karyawannya jelas-jelas tidak bersalah. Karena tidak kuat menahan rasa cemburu di hati terhadap Mirsa yang terus dekat dengan Reza, maka Radit inginkan Mirsa tetap menjanda selamanya, bahkan menjadi janda sampai tua. Hal itu karena Radit tahu dirinya tidak akan bisa rujuk atau kembali sama Mirsa setelah talak 3 sebagai mantan. Lalu apa yang terjadi dan apakah Radit akan berhasil memisahkan Mirsa dan Reza di alur cerita berikutnya? Sangat menarik untuk kita bahas dan simak kisah lengkapnya. Maafin ibu saya ya Pak. Nggak apa-apa Mirsa, ibu kamu nggak salah. Saya ikhlas kok nolongin Mirsa. Selanjutnya, pasca Mirsa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum berkat bantuan Reza sebelumnya, maka akan membuat keduanya merasa senang hingga bahagia. Namun tidak untuk Desi yang masih nampak jutek bersikap ketika pertemuan dengan Reza di rumah Mpok Siti. Hal itu bukan kebetulan, melainkan karena di adegan sebelumnya Desi itu sudah menyatakan selama Reza belum membawa pelaku bernama Bian untuk menemui dirinya dan meminta maaf, maka selama itu pula Desi belum bisa sepenuhnya menerima Reza dalam kehidupannya. Walaupun sebelumnya Reza sudah menunjukkan barang bukti berupa laporan di kantor polisi kejadian 11 tahun yang lalu, namun itu semua belum cukup membuat hati Desi luluh. Itu artinya secara tak langsung Reza masih tersandra dengan situasi dan kondisi serta keadaan untuk bisa dekat dengan Mirsa dalam kehidupan, di mana Reza masih di antara kedua peran yang menjadi permasalahan, yaitu Bian yang dendam kepada dirinya dan juga Desi yang masih belum menerima sepenuhnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Reza masih harus berjuang dengan cara menepati janjinya untuk bisa membawa Bian ke hadapan Desi secara langsung. Biarpun begitu Reza tidak sendiri, namun perjuangan itu akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari Mirsa, sehingga cepat atau lambat Desi pasti akan bisa menerima Reza dalam kehidupan dengan cara memaafkan dan percaya kalau Reza itu tidak bersalah atas kejadian meninggalnya Nadia. Makin seru dan menarik karena perjuangan Reza untuk bisa dekat dengan Mirsa dalam asmara harus melalui perjuangan meluluhkan hati calon mertua terlebih dahulu. Adegan saat ini suasana malam hari. Setelah Reza bertemu Mirsa di atas gedung kantor dan mendapatkan kabar baik dari pengacara tentang kebebasan, maka Reza akan mengantarkan Mirsa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, maka Reza dan Mirsa akan disambut baik oleh Mpok Siti. Namun tidak untuk Desi yang belum sepenuhnya bisa merelakan jika Mirsa dekat dengan Reza dalam keseharian. Kepulangan Mirsa ke rumah dengan diantar Reza sebenarnya membawa kabar baik tentang kebebasan Mirsa dari proses hukum. Namun itu semua belum cukup membuat Desi menerima Reza. Justru sebaliknya makin cuek dan terkesan jual mahal. Bahkan sempat melontarkan kata-kata pedas namun ketus dengan mengatakan sudah seharusnya tugas seorang pemimpin perusahaan itu melindungi karyawannya, apalagi karyawannya tidak bersalah, kata Desi dengan muka muram tanpa ada senyuman sama sekali di bibirnya, sebagai tanda kalau Desi sengaja menyinggung Reza ketika berdialog. Hingga endingnya Desi melengkapi sikap ketusnya dengan cara masuk ke dalam rumah tanpa pamit, sekaligus tanpa ada ucapan rasa terima kasih atas bantuan Reza membebaskan Mirsa. Nah, dari sini yang menarik dan seru di alur ceritanya adalah Reza berjuang bukan untuk meluluhkan hati Mirsa sebagai calon istri nantinya, karena pada dasarnya Mirsa sudah percaya dan nyaman ketika dekat dengan dirinya. Akan tetapi Reza harus bisa meluluhkan hati calon mertua yang belum rela pasca marah dan kecewa dengan kejadian masa lalu. Hingga endingnya nanti untuk menjaga perasaan, maka Mirsa yang akan mewakili Desi untuk meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih terhadap Reza ketika pertemuan di teras rumah Mpok Siti. Mirsa sudah merasakan ketulusan di hati Reza yang selalu melindungi dan membantunya, sehingga sudah merasakan kehangatan dan kenyamanan. Namun Desi masih marah karena belum percaya sepenuhnya sebelum Reza menghadirkan peran Bian untuk menemui dirinya dan mengakui kesalahan masa lalu.
Masih berat dan sulit ya, karena peran Bian tidak akan mau diajak kerjasama baik-baik. Bahkan sebaliknya malah dendam dan ingin menghancurkan hidup Reza. Selanjutnya Mirsa nampak minta maaf atas sikap ibunya yang cuek dan jutek. Sebaliknya Reza menyatakan dengan ketulusan kalau dirinya ikhlas menolong dan membantu Mirsa tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu artinya Reza tidak mempermasalahkan sikap Desi, bahkan bisa mengerti situasi dan kondisi saat ini. Maka dari situlah setelah Reza berhasil membantu Mirsa bebas, selanjutnya akan lebih fokus menepati janji untuk mengungkap dan menangkap Bian. Lalu apakah Reza akan berhasil? Tentu itu masih perlu waktu dan proses di alur cerita dan adegan berikutnya. Kenapa nggak berhenti? Jangan kebarangan lo, Aris. Iya, lo udah urusan apa sama Ranti? Mas, itu bukannya papa sama kakak penari ya, Mas? Adegan selanjutnya tiba-tiba saja Mirsa dalam masalah ketika naik angkot sendirian. Hal itu karena Mirsa curiga ketika ada penumpang di jalan untuk berhentikan angkot, namun sang sopir malah tancap gas semakin kencang seperti mau balapan mobil, hingga membuat Mirsa pun panik dan ketakutan karena Mirsa sendiri masih trauma dengan penculikan. Maka dari situlah tidak ada yang bisa Mirsa lakukan kecuali mencoba meminta bantuan dan pertolongan dengan cara berteriak di jalan. Secara bersamaan tiba-tiba saja muncul Radit dengan berlagak seperti pahlawan bertopeng sebagai penyelamat Mirsa. Tentu hal itu karena Radit sudah memerintahkan anak buah untuk mengikuti Mirsa dan mengawasi gerak-geriknya ketika beraktivitas. Jadi Radit akan selalu ada dan tahu keberadaan kemanapun Mirsa pergi. Lalu apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa Mirsa mendapatkan kejahatan dari sopir angkot yang ditumpangi? Tentu itu masih membuat penasaran kita semua. Namun bisa jadi itu hanya akal-akalan Radit yang ingin menarik simpati serta perhatian Mirsa dengan cara membuat settingan. Padahal bisa jadi ya, sopir angkot tersebut adalah orang suruhan Radit sendiri supaya dirinya bisa jadi pahlawan penyelamat untuk Mirsa dari mara bahaya. Entahlah, masih membuat penasaran kita semua. Namun yang pasti Radit bisa melakukan apa saja demi bisa mendapatkan Mirsa lagi, sekaligus menjauhkan Mirsa dari Reza. Karena Radit tidak rela jika mantan istri itu harus bahagia bersama laki-laki lain selain dirinya sebagai mantan suami. Makin menarik namun semakin egois sikap Radit, sehingga apa yang dilakukan akan mengorbankan perasaan Karina sebagai istri sahnya. Sebab dari kejadian Radit menyelamatkan dan bertemu hingga bicara sama Mirsa akan diketahui dan dilihat oleh Karina dan juga Akira ketika di jalan, di mana Akira memberitahukan Karina kalau dirinya melihat kakak penari bersama papanya di seberang jalan, hingga membuat Karina sakit hati dan makin cemburu buta. Biarpun begitu, yang terpenting bagi Karina saat ini adalah mempertahankan Akira supaya tidak diketahui identitasnya. Sehingga ketika Karina melihat Radit bersama Mirsa, maka dirinya akan tetap mengajak Akira pergi dan menjauh. Hal itu karena Karina tidak ingin jika Akira bertemu dengan Mirsa kembali. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Mirsa dan Reza masih tetap bersama dan bisa bertemu. Bahkan Mirsa masih bisa bekerja di perusahaan Reza. Hal itu karena Desi sudah mengizinkan Mirsa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu sampai Reza berhasil membuktikan tidak bersalah dengan cara menghadirkan Bian. Jika Reza tidak bisa membuktikan janjinya, maka Desi akan meminta Mirsa berhenti kerja selamanya dari perusahaan Reza. Jadi akan terjadi kejar-kejaran adegan. Apakah Reza mampu membuktikan sebelum Mirsa dipaksa Desi keluar perusahaan, atau sebaliknya akan bisa membuktikan sebelum Desi kehilangan kesabaran? Tentu itu yang masih membuat penasaran. Namun untuk kenyataan dan kejelasan kita ikuti terus perkembangan alur ceritanya. Kesimpulan selanjutnya, hidup Radit tidak akan bisa tenang melihat Mirsa bahagia bersama Reza, sehingga dirinya berusaha untuk menghalangi supaya mereka berdua itu tidak bersatu. Itu artinya Radit tidak ingin jika Mirsa dimiliki oleh laki-laki lain, karena Radit sadar dirinya sudah tidak mungkin bisa rujuk sama Mirsa setelah talak 3, sehingga tidak ada pilihan buat Radit kecuali melakukan berbagai cara, menghalalkan cara supaya Mirsa itu tetap menjanda selamanya sampai tua.
Namun usaha Radit sudah pasti gagal karena Reza akan menjadikan Mirsa itu wanita istimewa dalam hidupnya sebagai pengganti almarhumah Bella sekaligus ibu sambung untuk Aurel. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.